Oke, teman-teman. Nah, jadi kita akan membuat aplikasi kafe, teman-teman. Di sini saya belum putuskan ya, untuk stacknya kita akan menggunakan apa saja. Ya, mungkin kita coba rancang dulu ya. Kita tuh mau pakai apa aja, teman-teman di sini. Saya copy ya, nah, di sini ya. Nah, di sini ya tentunya kita akan pakai Flutter, teman-teman ya, untuk kliennya. Oke. Nah, di sini untuk state manajemennya, nah mau pakai apa? Kita yang lagi berjalan sekarang menggunakan blok ya, teman-teman. Nah, saya kepikiran kenapa kita nggak coba pakai Qubit nih untuk yang sekarang ya. State manajemennya kita pakai Qubit ya, jadi nggak pakai blok, jadi nggak perlu event teman-teman ya. Gimana kalau menurut teman-teman? Oke nggak kalau kita pakai Qubit nih untuk yang cafe? Oke, state manajemennya Qubit. Lalu untuk backendnya, nah saya kepikiran kita pakainya MongoDB. Nah, kalau di Flutter itu nanti implementasinya bisa dengan Realm ya. Kenapa? Kenapa saya menggunakan ini? Oke, yang pertama kalau kita mau bikin fitur offline, ya, kalau kita mau bikin fitur offline mode ya, dan kita hanya menggunakan Laravel ya, itu kita harus menghandle ya, dari sisi klien kita harus menghandle bagaimana kita akan menyimpan data lokalnya teman-teman, dan bagaimana kita akan memproses sebuah antrian ya dari sisi klien. Nah, jadi bisa dibilang prosesnya akan jauh lebih rumit ya teman-teman. Gitu. Nah, tapi kalau dengan Realm ya, dia by default sudah ada fitur offline mode-nya ya. Jadi implementasinya akan lebih mudah, teman-teman. Nah, kenapa di aplikasi cafe ini saya kepikiran dibikin bisa offline mode aja ya. Nanti untuk misalnya kalau kliennya itu nggak punya koneksi yang bagus ya, gitu ya. Atau misalnya dia kafenya itu di bawah apa? Di lantai bawah ya, sinyalnya jelek ya. Nah, supaya apa? Supaya bisa digunakan. Nah, jadi mari kita gunakan ini ya untuk stacknya. Buat teman-teman yang belum tahu Realm, cara terbaik untuk mempelajarinya adalah membaca dokumentasinya ya. Nah, di sini ya. Dokumentasinya ada di sini. Realm, oke. Nah, ini sebenarnya lebih canggih ya dari Firebase, teman-teman ya. Lebih canggih dari Firebase karena kalau Firebase itu ketika tidak ada koneksi, nah baru dia itu akan berjalan secara offline, teman-teman. Nah, tapi kalau Realm itu bisa kita setting nanti dia mode semacam apa ya? Semacam mode defaultnya itu offline. Itu bisa juga, teman-teman. Gitu. Nah, bisa dilihat di sini ya di dokumentasinya. Nanti kita explore ya ini seperti apa cara menggunakannya si ROM ini. Nggak terlalu sulit sih. Nggak terlalu sulit ya. Asik banget sih pakai. Oke. Nah, untuk hari ini kita belum masuk ke sini, teman-teman. Kita fokus kita hari ini lebih ke UI-nya dulu ya. Kita bikin UI-nya sampai selesai, teman-teman. Ya, yang ada di sini. Nah, untuk beberapa desain pun ini belum ada di sini ya. Jadi kita akan bikin sendiri ya. Contohnya apa? Contohnya daftar dulu ini, daftar ordernya nih ya. Lalu favoritnya juga ya kita bikin nanti. Setelah itu nanti ada notifikasi. Oke. Untuk aplikasinya nanti cuman login sebagai kasir ya. Berarti teman-teman. Ini kenapa geser? Ini tadinya di mana di sini ya. Nah, untuk loginnya hanya sebagai kasir aja. Jadi nggak terlalu ribet ya, teman-teman. Nah, fiturnya apa aja nih? Fiturnya mari kita list dulu. Fitur MVP-nya ya. MVP-nya yang akan kita buat yang pertama adalah produk manajemennya, teman-temannya. Nah, jadi bisa mengelola data produknya. Oke, itu penting ya. Jadi harus bisa mengelola data produk. Yang kedua, kita ingin bisa melakukan order ya. Post ada point of sales-nya di dalamnya ya. Jadi bisa membuat transaksi, teman-teman. Nanti ada pembayaran juga, teman-teman. Payment, oke. Paymentnya ini kita bikin nanti bisa cash, bisa juga menggunakan
Mitrans ya. Otomatis bisa pakai OVO, credit card, ya, GoPay ya, GoPay, credit card ya, dan bank transfer. Gitu ya. Nanti kita coba bikin juga paymentnya ya, menggunakan payment gateway ya. Jadi ada opsi nih kalau misalnya nanti ingin melakukan pembayaran dengan GoPay, teman-teman. Oke, saya rasa itu cukup ini ya, cukup sudah umum diperlukan ya, sudah sangat diperlukan untuk sekarang ya. Lalu nanti ada print faktur juga. Nah, di sini saya pakai Bluetooth printer ya, teman-teman ya. Nah, kita akan bikin sampai sana ya. Sama order management ya. Order management. Nah, ya. Jadi fiturnya ini ya tidak terlalu banyak, teman-teman. Oke. Yuk, fitur promo. Fitur promo, promonya seperti apa nih? Promonya seperti apa ya? Menggunakan voucher ya berarti ya. Promo berarti pakai voucher ya. Pakai voucher. Nah, ini vouchernya gimana nih? Potongan harga, oke. Potongan harganya itu mau seperti apa? Berdasarkan persennya kah? Persentase penjualan atau kayak gimana ya? Karena ada macam-macam juga nih jenisnya. Oke. Potongannya itu persen atau kita sebutkan jumlahnya gitu ya, amount. Biasanya kalau ini 10% kalau pakai persennya. Atau kalau dalam bentuk amount berarti nanti bisa kayak gini. Misalnya potongannya 12.000. Nah, itu juga bisa ya. Gitu. Atau diskonnya itu lebih ke produknya. Nah, itu juga bisa ya. Diskonnya bisa di produk juga nih, macam-macam nih. Ini diskon penjualan ya, 20%, diskon transaksinya, lalu ada diskon jumlahnya 12.000 ya, potongan 12.000. Ada juga diskon produk nih. Nanti produknya yang tadinya harganya 15.000 itu bisa jadi 12.000. Nah, yang mau kita terapkan yang mana nih? 12.000. Nah, gitu. Bisa juga kayak gitu ya. Oke, jadi ya macam-macam ya, teman-teman. Oke. Ya, sepertinya itu saja MVP-nya. Ada yang kurang nggak? Apa ya yang kurang, teman-teman? Coba dari sini. Nah, ini nggak kepake ya. Kita nggak ada fitur pengiriman, delivery nggak kepake ya. Lagi-lagi ini untuk aplikasi di kasirnya aja. Tidak sampai pengiriman, teman-teman. Jadi boleh kita hapus pengirimannya. Kalau kita lihat di dashboardnya, di sini ada ini ya. Ada banner, kayak gambar banner. Nah, ini sebaiknya sih bisa di custom ya, teman-teman ya. Bisa diubah-ubah. Oke. Nanti kalau pengen bisa diubah-ubah, teman-teman bisa bikin fitur yang namanya ini ya, banner editor. Nah, itu bisa teman-teman ya, sehingga nanti data banner ini itu nggak statik ya, bisa kita ubah-ubah teman-teman. Oke. Lalu untuk ini kategori ya, manajemen kategori perlu juga ya teman-teman ya. Manajemen produk kategori ya. Nah, itu penting juga ya. Kita akan develop juga itu ya, produk kategorinya. Oke. Stacknya kita pakai blok ya. Kita pakai blok. Oke, bloknya pakai yang Qubit ya. Kita pakai blok tapi bloknya yang Qubit ya. Blok Qubit. Nah, itu ya. Jadi bloknya itu nggak pakai event. Nah, saya bikin beda supaya teman-teman dapat apa namanya? Dapat referensi yang lain ya selain yang lagi sedang berjalan juga tuh di batch full stack ya, teman-teman. Nah, jadi bedanya kita nggak pakai event ya. Kita menggunakan Qubit di sini tanpa event nih. Lalu untuk database-nya saya pakai MongoDB ya. MongoDB dengan implementasi Realm ya di kliennya. Nah, kliennya pakai Realm. Kliennya pakai Realm ya, database-nya. Database-nya saya pakai MongoDB. Nah, ini. Nah, gitu teman-teman. Oke. Jadi nggak pakai Laravel ya. Laravelnya kita kesampingkan dulu teman-teman. Mari kita coba pakai Realm ya kali ini. Ya.
Untuk apa? Untuk menyederhanakan proses ini. Ya, saya ingin bikin ini yang cafe ini semudah mungkin untuk dimengerti ya, dan tentunya ini lebih powerful ya dibanding kita bikin sendiri ya teman-teman ya. Karena kan kalau bikin sendiri masih perlu banyak eksperimen juga teman-teman ya. Oke, tetapi karena di sini kita sudah menggunakan Realm ya, jadi sudah sangat ready ya untuk mode offline kayak gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk MVP-nya ya. Saya stop dulu recordnya.